Pemirsa, seorang pelajar SMP mengalami aksi penodongan dengan senjata tajam yang dilakukan dua pria di kawasan Jalan Pungkur, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat melakukan aksinya, para pelaku terbilang nekat karena beraksi di tempat ramai. Inilah rekaman CCTV di kawasan Jalan Pungkur, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung yang menunjukkan dua orang pemuda menggunakan motor metik mengintai seorang pelajar SMP yang sedang berjalan di trotoar jalan. Dengan membawa senjata tajam, satu orang pelaku langsung berjalan menghampiri korban serta menodongkan senjatanya kepada korban saat korban sedang lengah. Korban yang syok langsung menangis dan meminta tolong kepada warga sekitar, namun tidak ada respon pertolongan korban. Aksi penodongan ini terbilang sangat nekat dikarenakan kedua pelaku beraksi saat kondisi jalan tersebut sangat ramai. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma hingga mengalami luka akibat ditodong oleh para pelaku. Kejadian seperti ini sangat disayangkan sekali, Gemma, ya. Apalagi ini terjadinya di depan umum. Tidak ada simpati dari para warga di sekitar itu ya, Febri. Nah, kita untuk mengetahui bagaimana kronologinya, sudah bergabung bersama kami ayah dari korban, Bapak Tommy Alexander, dan pemerhati sosial Mbak Devi Rahmawati. Kita akan ke Pak Alexander terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Alexander. Ya, Pak Alexander, selamat siang, Pak. Ya, Pak, sebelumnya kami juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak Bapak. Sepertinya kalau kita melihat update-nya, bagaimana Pak kondisi anak Bapak saat ini? Sekarang udah mulai agak baik sih ya. Kalau kemarin masih shock juga sih, karena ketakutan ya, masih ada rasa takutnya juga dari anak saya. Seperti itu. Ya Pak Tommy, kronologinya seperti apa Pak kemarin anak Bapak menceritakan kepada Bapak kejadiannya? Waktu itu dia pulang dari sekolah sama temannya bertiga. Nah, temannya yang dua itu dia belok dulu ke tempat beli makanan jajan-jajan kayak gitu. Nah, anak saya lalu jalan sendiri, lalu tiba-tiba disergap sama kawanan ini. Baik, disergap kita juga melihat di layar kaca ini sungguh miris Pak. Kalau tadi juga Bapak katakan dalam keadaan syok, Pak, ini bagaimana Pak syoknya? Apakah masih takut untuk bertemu orang atau bagaimana Pak Tommy? Untuk pergi sendiri ke sekolah mungkin dia nggak berani ya, karena rasa ketakutan itu sih pasti masih terasa lah sama anaknya. Cuman ya kita orang tua ya pasti ngasih sedikit pemberitahuan seperti bagaimana gitu. Paling dibantulah sama saya kalau pulangnya gitu. Baik. Dijemput. Ya Pak Tommy, kalau dilihat di layar kaca ini kan sebenarnya ramai ya Pak, banyak orang di sekitar anak Bapak. Betul. Apakah anak Bapak sempat meminta pertolongan Pak ketika kejadian? Betul. Dia meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di situ. Itu jarak dia meminta tolong sama kejadian itu nggak terlalu jauh. Sebetulnya itu mereka juga udah tahu, udah terlihat. Harusnya kan mereka juga punya rasa empati atau rasa gimana lah. Cuman entah kenapa ya seperti acuh aja, seperti nggak ada masalah, nggak ada kejahatan. Padahal itu kan kejahatan yang menurut saya jahat banget jahat banget. Ya, apalagi kita juga betul kata Pak Tommy tadi bahwa kondisi di lokasi cukup ramai sehingga ini sangat disayangkan. Nah, untuk Mbak Devi bagaimana Mbak tanggapannya setelah melihat video dan juga kejadian seperti ini? Mengapa sampai bisa terjadi seperti itu, Mbak? Ya, pertama tentu kita prihatin, lagi-lagi aksi jalanan kembali menyeruak di tengah-tengah suasana pandemi. Tapi yang perlu dipahami adalah kalau melihat dari gambar, kita bisa lihat bahwa ini kondisi yang terjadi dengan sangat cepat. Yang kedua, tidak semua orang kemudian terlatih, terbiasa untuk kemudian berada dalam situasi darurat. Situasi ketika ada orang yang dirampok, disakiti, dipukuli, itu bukan situasi yang biasa.
Sehingga manusia pada dasarnya mereka hanya ada dua reaksinya, tiga bahkan. Satu, mereka kabur. Dua, malah berani menyerang. Atau yang ketiga, diam, freeze, membeku. Nah, itu satu hal yang sangat alamiah terjadi pada siapapun, tidak peduli latar belakang profesinya, latar belakang pendidikannya, dan sebagainya. Nah, ini memang menjadi pelajaran penting bahwa perlu ada pelatihan tentang bagaimana ketika kita berada dalam sebuah situasi sosial seperti ini. Saya yakin, insya Allah saya optimis, bukan orang-orang tidak berempati, hanya saja mereka tidak tahu harus melakukan apa dan bagaimana. Apakah memukul, apakah kemudian ikut berteriak, apakah kemudian malah mengejar pelaku, dan sebagainya. Itu bukan satu hal yang mudah kalau memang kita belum pernah dilatih atau mengetahui cara mengantisipasi situasi-situasi demikian. Oleh karenanya biasanya, sekarang kan alhamdulillah kepolisian sudah punya tuh, aplikasi yang namanya Polisiku. Di situ kan kita bisa tekan misalnya tombol. Nah, kalau ini sudah disosialisasikan dengan baik, minimal ketika ada kejadian-kejadian demikian, masyarakat dilatih paling tidak menekan tombol, tapi di sini memang dibutuhkan aparat yang memang sudah punya mekanisme juga, yang misalnya dari ketika ditekan sampai menuju tempat aksi kejadian misalnya butuh berapa waktu dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ini butuh satu sosialisasi, dua pelatihan. Karena terus terang saya yakin bukan berarti lagi-lagi orang-orang yang ada di sekitar kondisi tersebut tidak memiliki rasa atau nurani kemanusiaan. Tapi sekali lagi tidak semua orang terlatih untuk merespon kondisi luar biasa seperti aksi-aksi kejahatan. Ya Mbak Devi, ini kan terjadi di Kota Bandung ya Mbak, kota besar, kota ramai. Apakah memang cenderung di kota-kota besar saja terjadinya atau mungkin di daerah juga bisa Mbak? Sangat mungkin, bahkan di negara-negara maju studi-studinya juga menunjukkan demikian. Bahkan kalau di negara maju, bahkan level aparat pun di sana itu sudah ada penelitiannya, sangat mungkin terjebak dalam situasi membeku sekian detik untuk bingung melakukan apa. Itu sangat alamiah. Nah, ini yang lagi-lagi memang dalam konteks Indonesia, sepertinya kita mulai membiasakan. Kalau sekarang kan sudah mulai ada misalnya pelatihan menghadapi gempa. Itu saja perlu dilatih karena itu kejadian luar biasa. Tapi menghadapi situasi kejahatan seperti ini, itu kita perlu tahu. Ini tidak sederhana bahwa harusnya Anda tolong dong, harusnya ini. Tidak sesederhana itu. Kita begitu melihat orang dipukul, kita pasti diam dan kaget. Aduh, pilihannya dua. Kalau saya maju, saya juga dipukul, misalnya saya malah ditabrak dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang berkecamuk dalam diri setiap orang yang itu kejadiannya pasti sepersekian detik. Yang artinya bukan berarti kemudian kita lagi-lagi melihat bahwa ini sesuatu yang wajar. Ini juga bukan hal yang wajar, tapi mari sama-sama berangkat dari sini. Mudah-mudahan ketika nanti sekolah sudah kembali PTM, ini salah satu keterampilan hidup yang sepertinya perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Baik, oke Mbak Devi, kita akan coba ke Pak Tommy lagi. Pak Tommy, setelah kejadian ini terjadi dan juga ini menjadi konsumsi media viral, dapat dikatakan seperti itu Pak, apakah sudah dilaporkan ke polisi akibat kejadian ini, Pak Tommy? Sudah saya laporkan ke Polsek Regol. Sekarang sudah bekerja sama dengan Polrestabes Kota Bandung ya. Mereka sudah melakukan pengejaran untuk para penjahat. Baik, Pak, tapi setelah terjadi kejadian seperti ini Pak, apakah kalau dari keluarga, tetangga atau lingkungan bagaimana reaksinya? Mungkin memberikan perhatian lebih kepada anak Bapak sebagai korban? Ya, perhatian sih alhamdulillah ya banyak banget ya, apalagi dari di Instagram juga kan ada yang sampai mau membantu mengganti handphonenya, tapi saya rasa cukuplah, nggak apa-apa. Itu jadi pelajaran buat saya dan anak saya. Paling gitu aja ya, gimana ya. Dan respon dari polisi juga lumayan cepat tanggap. Dan sejauh yang ini perkembangannya, saya terima sekarang itu setelah berita ini muncul, ternyata banyak sekali korban-korban yang sebelumnya sudah terjadi halnya sama seperti ini. Namun penanggulangannya entah kenapa baru sekarang bisa terlaksana. Baik. Oke, baik Pak Tommy, kita akan coba ke Mbak Devi terlebih dahulu. Mbak Devi, ini kan tadi kata Pak Tommy sudah banyak ternyata yang kejadian seperti ini. Sebenarnya apa penyebab masyarakat ini empatinya berkurang dan apa cara untuk mengembalikan ataupun menimbulkan kembali rasa empati ini?
Ya, kalau bicara empati berkurang, kita perlu hati-hati mengklaim hal tersebut. Karena memang dalam banyak hal misalnya justru masyarakat sangat mudah digerakkan. Nah, artinya baik itu misalnya kejadian yang meneriaki orang maling, orang tuh tiba-tiba bisa bergerak gitu ya. Itu juga sebenarnya tidak bisa ditafsirkan bahwa misalnya udah masyarakat nggak empati terus masyarakat kejam, bukan. Tapi ketika ada situasi yang memang kemudian ada yang menggerakkan dalam artian masyarakat kita itu mudah berempati, sebenarnya itu salah satu refleksi juga bahwa sebenarnya masyarakat kita itu senang menjadi pahlawan. Hanya saja kalau lihat tadi kejadiannya kan memang sangat cepat dan tidak ada semacam orkestrasi tanda kutip yang kemudian orang sama-sama ayo ayo ayo. Nah, kalau begitu ada yang misalnya cukup histeris berteriak ayo ayo, mungkin saja sekali lagi mungkin karena ini belum kejadian, bisa dimungkinkan untuk didorong semua orang kemudian dalam konteks psikologi massa tergerak juga untuk membantu misalnya. Nah, dalam hal kenapa kemudian sekarang kelihatannya lebih tidak peduli, sekali lagi menurut hemat saya, bukan orang-orang tidak peduli, tapi satu, kemarin ini kan kita sempat memasuki masa pandemi, di mana kita semua juga berada di rumah. Ada kecanggungan sosial juga yang ketika kita berada dalam isolasi di rumah tadi, membuat kita itu lagi tidak lagi punya kelenturan sosial seperti dulu. Kita keluar saja tuh ada sebagian orang yang masih ragu sebenarnya keluar rumah. Nah, ketika berada di luar rumah, itu juga butuh waktu sebenarnya bagi masyarakat dalam konteks pandemi ini untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan sosial di mana manusia yang satu dengan manusia lain saling berinteraksi, saling bergesekan dan sebagainya. Jadi saya optimis dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti ini, mudah-mudahan masyarakat yang sekarang kita semua udah kembali lagi keluar rumah, itu akan mulai terasah kembali respon-respon sosial yang jauh lebih kuat. Baik, Mbak Devi, kita akan beri kesempatan untuk Pak Tommy. Silakan, Pak Tommy. Kasus ini untuk masalah ini kayaknya kalau respon dari orang terdekat itu kayaknya kalau di tempat kejadian kemarin kayaknya kurang. Harusnya itu kan di sebelah itu setelah kejadian saya tidak beberapa lama setengah jaman saya langsung ke situ. Saya lihat emang di situ masih ada orang yang jualan. Dan orang itu berada tepat di samping kejadian. Jadi kayaknya ini sudah ada pembiaran dan entah kenapa, apa mereka takut atau apa, nggak tahu saya juga. Tapi yang saya tahu sih responnya juga kalau di area setempat ya kurang begitu membantu. Harusnya ada teriakan juga lah orang itu kan yang saya lihat juga yang pakai motor itu juga mereka sudah tahu, mereka lihat kejadiannya seperti apa. Harusnya mereka juga ada sedikit teriakan atau apalah dari orang-orang di sekitar. Dan anak saya sudah teriak-teriak itu minta bantuan. Namun dengan santainya penjahatnya seperti itu, seperti ada pembiaran lah. Ya, seperti ada pembiaran, dan walaupun sebenarnya tadi Mbak Devi juga bilang harus hati-hati untuk mengatakan tidak ada rasa empati. Tapi pada faktanya memang pada saat si anak ini menurut kesaksiannya meminta tolong tidak ada yang menolong, Mbak. Ini bagaimana caranya agar bisa menimbulkan awareness dari masyarakat, agar mungkin bisa lebih berani, atau mungkin tadi juga Mbak katakan mungkin mereka freeze atau takut untuk dapat bertindak, itu bagaimana? Yang perlu dilakukan bagaimana? Kalau pelatihan rasanya apa yang bisa diberikan dan juga dilakukan, Mbak Devi? Ya, kalau dalam hal ini memang kehadiran banyaknya CCTV itu penting. Ini menjadi satu kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun penjahat, ditambah dengan tadi respon dari aparat yang cepat bahwa jangan pikir Anda bisa lolos. Itu satu. Jadi satu pesan sinyal bahwa kejadian-kejahatan apapun sekarang mau Anda merasa itu aman, pasti nantinya akan ketangkap, itu penting. Ini satu. Lalu balik tadi ke pertanyaan bagaimana kemudian kita merangsang semangat sosial kembali orang-orang. Nah, ini memang tidak mudah menjawabnya karena saya pribadi pernah dalam situasi yang saya melihat orang dicuri itu dicuri, tidak ditusuk ya, tidak dalam konteks dia diancam kekerasan. Itu saja entah kenapa saya sendiri pribadi pernah mengalami rasanya lidah ini pun keluh, bingung gitu, ini mau teriak atau mau apa dan sebagainya. Nah, memang kalau bicara pelatihan, pelatihan memang tidak mungkin dilakukan pada masyarakat umum. Ini harus dimulai dari justru sekolah.
sekolah, karena mudah-mudahan kalau dengan sekolah tidak ada satupun orang yang tidak mendapatkan pelatihan. Tapi bagi masyarakat yang umum secara luas, kunci yang ketiga adalah memang perlu ada patroli yang menurut hemat saya perlu dilakukan, sehingga ketika masyarakat merasa ada yang salah, dia tinggal Pak Polisi, dia tinggal teriak misalnya, Pak Satpam, Pak Hansip, karena saya yakin tidak semua orang punya nyali yang cukup besar untuk kemudian misalnya menyelamatkan orang lain gitu pun, ataupun misalnya langsung berteriak karena khawatir misalnya kalau dia berteriak malah dia yang misalnya dikenai unsur kekerasan dan sebagainya. Jadi ada 3 hal tadi, CCTV terus diperkuat dengan aparat yang sigap. Lalu kedua, dalam jangka panjang sekolah anak-anak dari sangat kecil dilatih. Yang ketiga tadi, ada patroli yang bukan hanya di malam hari tapi juga di siang hari, sehingga masyarakat tahu bagaimana caranya menolong orang lain kalau dia tidak berani melakukannya secara pribadi. Baik, tentunya kita harapkan agar kasus ini bisa menjadi contoh untuk di masa depan agar tidak terulang kembali. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati dan juga Pak Tobi Alexander sudah bergabung bersama kami. Semoga cepat selesai dan juga dapat diusut dengan tuntas. Terima kasih.